Profesor Abdul Syakur Yasin MA. Kalau saya cek di di Wikipedia, ini memang satu geng dengan Nurkolis Majid gitu. Jadi geng-geng liberal memang dari dulu gitu. Jadi wajar kalau pemikiran seperti itu, karena rujukannya pasti hermeneutik, jadi paradigma barat. Jadi dia ingin belajar Islam tapi dengan metodologi barat. Ya enggak lah, kalau belajar ilmu hadis ya dengan ulumul hadis. Belajar ilmu hadis kok dengan hermeneutik, ya akhirnya yang disalah-salahkan perawi hadisnya, pentahris hadisnya dan seterusnya. Silakan Ustaz Fauzi. Ini agak dekatkan karena ini yang masuk. Nah, ini yang masuk live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mungkin saya saja menanggapi terkait dua poin yang kita bahas pada malam ini. Yang pertama adalah terkait dengan pernyataan dari akun Blank TV yang sudah jelas-jelas itu masuk kepada ranah pada penistaan agama Islam. Harusnya ini masuk ranah wilayah hukum, bertindak tanpa adanya pengaruh dari masyarakat seperti yang tadi dari pengajar kita bilang. Seharusnya ini langsung segera secepat mungkin ditindak agar tidak menimbulkan keresahan yang makin menjadi-jadi, karena apabila terjadi gesekan antara umat beragama yang semakin meluas dengan makin maraknya penistaan, situasi akan semakin kisruh dan tidak kondusif, sehingga umat Islam yang selama ini selalu menjadi tangguh di negerinya sendiri, kalau kita mau berada ke belakang, umat Islam itu mayoritas di Indonesia. Bahkan mungkin Indonesia ini bisa merdeka dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika takbir. Para ulama kita itu mengajarkan kepada kita untuk mempertahankan tanah air dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa Indonesia ini banyak jasa dari para ulama umat Islam, tetapi kita tidak pernah menafikan juga para tujuan dari agama yang lain. Tetapi kita tidak pernah menghina dari ajaran agama umat yang lain. Tetapi di masa ini luar biasa banyak sekali penista agama, terutama kepada agama Islam yang bebas berkeliaran, yang seolah-olah sulit untuk ditindak atau diproses hukum, seolah-olah ada pembiaran gitu, seolah-olah sengaja dipelihara agar umat Islam ini sibuk mengurusi hal-hal yang tidak krusial. Kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak menyentuh pada akar masalah, bahwa pada saat ini terjadi masalah multidimensi, ekonomi yang carut marut, sistem pendidikan yang luar biasa. Mungkin kalau kita bilang berantakan ya berantakan ya. Mungkin terutama harapan kita yang paling utama terkait dengan pembelaan kepada akidah agama Islam adalah kita amat sangat berharap kepada Majelis Ulama Indonesia, karena di majelis ini berkumpul para orang-orang tua kita, para ulama-ulama kita yang mereka diakui keilmuannya. Seharusnya mereka bisa bersuara lantang ketika ada terjadi penistaan agama Islam. Seharusnya mereka lah yang lebih dulu, karena mereka yang lebih paham, mereka yang lebih tahu tindakan-tindakan ini menistakan atau tidak begitu. Sementara kita yang diberikan hanya bisa bersuara, tetapi kita tidak punya kekuatan apa-apa. Sementara Majelis Ulama Indonesia adalah majelis yang diakui oleh negara sebagai kumpulan para ulama umat Islam yang ada di Indonesia. Semoga ke depan kita berharap
ulama-ulama yang ada di kampung ini lebih tegas lagi, lebih keras lagi menyuarakan apabila adanya penistaan terhadap agama Islam yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang ada di luar Islam. Dan juga terkait dengan viralnya pernyataan dari Prof. Abdul Syakur Yasin MA dalam acara moderasi beragama yang dilakukan oleh Menak dan Mabes Polri. Ini juga sebenarnya dari MUI yang punya kewenangan untuk meminta klarifikasi, yang punya kewenangan untuk memanggil yang bersangkutan. Apa hasil pernyataannya? Yang punya kewenangan untuk benar atau salah pernyataan yang bersangkutan. Karena pada saat ini umat sudah banyak disibukkan dengan urusan-urusan yang lain, dan seharusnya masalah akidah ini menjadi tugas utama dari Majelis Ulama Indonesia untuk menjaga akidah agar tidak tercampur dengan hal-hal yang bisa menyesatkan. Karena pada saat ini kita luar biasa. Yang kita hadapi itu bukan hanya dari luar, dari liberalisasi, dari paham komunis, tetapi dari internal yang seolah-olah punya label ulama, tapi pernyataannya itu mengajak umat itu ke ajaran yang salah. Mungkin kalau saya analogikan, ada ulama-ulama yang amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Tetapi sekarang banyak ulama-ulama yang nyamar ma'ruf, nyambi munkar. Jadi seolah-olah berpura-pura merangkul umat Islam, tetapi ucapannya, perkataannya itu menjerumuskan umat Islam kepada kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Yang punya kewenangan adalah dari orang-orang tua kita, guru yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Apabila yang melakukan penistaan itu orang-orang di luar Islam, mereka yang paling berhak untuk mengadukan kepada yang berwenang. Dan apabila yang melakukan penistaan atau melakukan ujaran-ujaran yang seperti melenceng dari selama ini kita pahami, MUI lah yang paling punya kewenangan untuk memanggil, meminta penjelasan dan meminta klarifikasi. Bahkan apabila ternyata tidak ada penjelasan, MUI punya hak, punya kewenangan untuk mengatakan bahwa orang ini sudah sesat dan menyesatkan, dan dihentikan segala akses yang menyampaikan kepada umat Islam. Jadi tidak terus-menerus dibiarkan. Kita berharap, amat sangat berharap kepada orang-orang tua kita di Majelis Ulama Indonesia agar mereka itu lebih membuka mata, membuka hati bahwa kita mempercayakan akidah Islam di tangan mereka, karena mereka memiliki titel Majelis Ulama Indonesia, kumpulan orang-orang yang kita percaya keilmuannya, orang yang kita percaya bahwa mereka lah yang paling memahami di antara kita untuk memberikan pencerahan kepada umat, memberikan peringatan kepada umat, memberikan prayer agar kita tetap di jalan yang benar, di jalan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar kita tetap di jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Agar MUI lah yang paling jadi benteng utama umat Islam ketika ada orang-orang yang mengaku punya titel ulama, punya titel kiai, tapi ternyata pernyataannya dan ajarannya itu menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Kalau mungkin yang bicara itu hanya orang-orang di kelas bawah, warung kopi, tidak dampaknya mungkin tidak begitu besar. Tetapi ketika kita sudah punya gelar, sudah punya titel, itu dampaknya itu sistemik. Dia mengajarkan kepada orang lain, orang yang mendengar, yang percaya itu akan mengajarkan lagi kepada orang lain, dan terus sambung menyambut menjadi sesat yang berkesinambungan. Dan MUI lah yang kita percaya, yang kita berikan amanah kepada mereka, orang yang kita anggap punya keilmuan yang mumpuni untuk meminta klarifikasi, meminta penjelasan, dan memberikan stempel terhadap orang yang memberi pernyataan itu bahwa
pernyataan itu benar, salah, sesat, dan menyesatkan. Jadi kita berharap bahwa orang-orang tua kita yang ini sebagai ulama yang benar-benar amar ma'ruf dan nahi munkar, ulama yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran, bukan yang nyamar ma'ruf nyambi munkar. Seolah-olah berbuat kebaikan, mendapatkan kemuliaan di tengah-tengah umat, mendapatkan fasilitas dari umat Islam, tetapi melihat kemungkaran mereka diam, mereka acuh, mereka abai. Seolah-olah sudahlah, jangan aja, itu juga umat sendiri bergerak. Amat sangat kita berharap kepada orang-orang tua kita, guru-guru kita di Majelis Ulama Indonesia, bahwa mereka menjadi benteng pertama yang menjaga akidah Islam pada umat Islam di Indonesia. Mereka yang menjadi benteng yang mencegah daripada pernyataan-pernyataan yang sesat dan menyesatkan, dan juga menjadi benteng daripada orang-orang di luar Islam, orang kafir yang menistakan agama Islam. Karena mereka dekat dengan puncak kekuasaan. Kita percayakan kepada mereka, di pundak mereka tanggung jawab menjaga akidah umat Islam daripada penghinaan dari orang luar Islam, dan juga daripada pernyataan ajaran yang sesat dan menyesatkan dari orang-orang yang seolah-olah mereka berkata di Islam, padahal kita tidak tahu kemana tujuan mereka. Bahwa memang sekarang banyak sekali orang-orang yang bergelar profesor, doktor, bahkan dosen yang pernyataannya sudah luar biasa, keluar daripada yang selama ini kita yakini, yang selama ini kita yakini kebenarannya, dan belum ada daripada pihak Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan terkait pernyataan itu, atau memanggil atau meminta klarifikasi. Yang mungkin kita yang berada di level rendah dari tatanan masyarakat Indonesia, kita hanya bisa yang pertama berharap, berdoa, yang kedua semampu kita lah, semoga dengan hadirnya kita di sebagai salah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah, kepada agama yang kita cintai, agar masyarakat Muslim di Indonesia dan orang semakin terus memperjuangkan bahwa Islam itulah rahmatul alamin, bahwa kita tidak akan mengganggu umat lain, kita tidak menghina agama lain, dan juga kita minta bahwa agama kita itu dijaga. Orang yang menghina kita itu diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan orang-orang yang mengaku beragama Islam, tapi pernyataan itu bertentangan dengan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam, dari orang yang berbeda untuk memberikan penjelasan, meminta klarifikasi dan sebagainya, agar umat punya obor, agar umat Islam ini punya acuan kemana kita harus melangkah, mana yang harus kita ikuti. Jadi jangan hanya karena bergelar profesor, doktor dan segala macam, ketika pernyataan itu melenceng, membuat umat bingung, didiamkan, diabaikan, tidak ada tindakan apa-apa, sehingga umat ini semakin terombang-ambing, terpecah belah. Kita seperti buih di lautan, banyak tapi centang perenang. Hanya banyak secara kuantitas, tapi kalah secara kualitas. Dan kita berharap sekali lagi sama-sama, kita berharap kepada orang tua kita yang ada di MUI, baik di tingkat pusat, provinsi, tingkat kota, tingkat kecamatan, agar sama-sama semua saling mengingatkan bahu-membahu, menjaga akidah Islam, menjaga dari para penista, menjaga daripada orang-orang yang menyesatkan, orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Karena di pundak mereka lah kita berharap, karena mereka yang kita anggap lebih tahu tentang agama Islam yang benar, tentang akidah Islam yang lurus,
yang sampai kepada ridha dan sahabatnya Rasulullah. Saya rasa cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.